Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala mulki waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah ilmu filsafat dakwah dan teman-teman PKID yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama Rizka Afidiana, yang kedua Hanifah Ul Muflihah, yang ketiga Angel Miftahul Jannah, yang keempat Aldi Ramadan. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang konsep dasar filsafat dan sejarah perkembangannya di dunia Islam. Ya, langsung saja penyampaian materi yang pertama akan dibawakan oleh Mbak Hanifah Ul Muflihah, yang kedua Rizka Afidiana, yang ketiga Aldi Ramadan, dan yang terakhir yaitu Anggun Mifahul Jannah. Saya Hanifah Ul Muflihah. Di sini saya pemateri pertama yang akan menjelaskan pengertian filsafat. Sebelumnya teman-teman sudah pernah mendengar belum apa sih filsafat itu? Ya, jika teman-teman belum tahu atau belum paham tentang pengertian filsafat itu seperti apa, maka di sini saya akan menjelaskan pengertian filsafat. Jadi, secara etimologi, filsafat itu berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari dua kata, yaitu kata philo dan sophia. Philo itu artinya cinta, lalu sophia itu artinya kebijaksanaan atau kebenaran. Nah, jadi filosofia ini jika digabungkan akan berarti cinta kepada kebijaksanaan. Subjeknya di sini disebut seorang filosofos, yakni yang berarti seorang pecinta kebijaksanaan. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Pythagoras pada abad ke-6 sebelum Masehi. Nah, menurut Pythagoras ini ada tiga tipe manusia ya teman-teman. Ada 3 tipe manusia menurut Pythagoras, yaitu yang pertama mereka yang mencintai kesenangan, yang kedua mereka yang mencintai kegiatan, yang ketiga mereka yang mencintai kebijaksanaan. Kata filosofos digunakan untuk menunjuk pada orang-orang yang mencintai kebijaksanaan pada zaman itu. Selanjutnya, mengapa orang Yunani kuno menggunakan kata filosofos untuk menyebut seorang pecinta kebijaksanaan? Nah, jawabannya itu karena menurut Burtons mengutip dari dialog Plato yang berjudul Phaedros. Menurutnya, panggilan orang yang bijaksana itu terlalu mulia untuk didekatkan pada seorang manusia. Panggilan orang yang bijaksana ini lebih cocok untuk seorang yang adimanusiawi. Oleh karena itu, orang bijaksana yang dimaksud di sini itu lebih tepat dipanggil filosofos saja, yang artinya seseorang mencintai kebijaksanaan. Panggilan ini lebih tepat untuk seorang manusia karena lebih sesuai dengan kadar kemanusiaannya. Berdasarkan kutipan Plato tersebut di atas menunjukkan bahwa orang Yunani kuno itu terdapat semacam kesadaran bahwa kebijaksanaan atau sophos itu tidak akan mungkin dimiliki oleh manusia secara komplit, utuh, dan definitif. Nah, tidak seorang pun manusia yang layak disebut bijaksana.
manusia hanya bisa sampai pada tingkat mencintai kebijaksanaan dan bukan memiliki kebijaksanaan. Ada batas-batas kodrati manusia yang tidak bisa dilampaui, maka dari itu, orang Yunani kuno lebih suka dipanggil filosofos atau pecinta kebijaksanaan ketimbang disebut seorang yang bijaksana. Nah, itu tadi penjelasan secara etimologisnya. Sekarang, filsafat secara terminologis. Filsafat secara terminologis yaitu mempelajari pertanyaan dan kontemplasi tentang eksistensinya kehidupan yang menuju kepada pemahaman dan pencerahan, atau bahasa Inggrisnya itu illumination and understanding. Filsafat mempergunakan imajinasi, persepsi, dan intuisi pada aktivitasnya dalam mengklarifikasikan konsepnya. Dilakukan analisis dan membangun berbagai argumen juga teori untuk jawaban yang memungkinkan pada pertanyaan perennial. Cara perkembangan filsafat di dunia Islam. Proses perkembangan dan penyebaran filsafat sebagai cara berpikir dan pandangan hidup pada periode Yunani, yaitu berlangsung dalam rentang waktu yang sangat lama dan panjang. Periode tersebut bisa dibagi ke dalam beberapa babak proses transmisi filsafat Yunani ke dunia Islam. Pertama, filsafat muncul sebagai cara berpikir, a way of thinking, yang logis dan rasional terhadap alam raya, menggantikan cara pandang tradisional yang bersifat mitologis. Babak ini ditandai dengan munculnya para filosof alam. Kedua, sekitar abad ke-4 sebelum Masehi muncul beberapa filosof penting di Athena yang mulai menggeser titik perhatian pada alam raya ke arah personal individu manusia dan kedudukannya dalam masyarakat. Titik tekan pada persoalan kosmologis mulai bergeser ke persoalan antropologis atau dari alam ke manusia. Filsafat kemudian berkembang menjadi pandangan hidup atau way of life. Beberapa filosof utama pada babak kedua ini yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Mereka hidup di saat Athena berkembang menjadi pusat kebudayaan Yunani. Ketiga, filsafat Yunani mulai menyebar ke beberapa wilayah melalui sebuah gerakan yang bernama Hellenisme atau Hellenismus. Hellenisme berarti penyebaran dan penggabungan pemikiran, kesenian, kesusastraan, dan kebudayaan Yunani dengan kebudayaan di Asia Kecil seperti Syria, Mesopotamia, dan Mesir. Hellenisme ini telah membawa berbagai perubahan besar di daerah-daerah tersebut, terutama dalam hal bahasa, pemikiran, dan filsafat. Namun sepanjang periode Hellenisme itu tidak ada filosofi besar yang muncul. Filsafat Hellenisme menjadikan Plato dan Aristoteles sebagai inspirasi bagi pemikiran filosofis dari sejumlah aliran filsafat pada saat itu. Keempat, sekitar setengah abad menjelang awal abad Masehi, bangsa Romawi yang lebih kuat dalam hal militer dan politik mulai menggeser dan mengambil alih kekuasaan Yunani. Pada babak ini, kebudayaan Romawi dan bahasa Latin mulai mendominasi dari Spanyol di barat hingga jauh menembus Asia. Namun demikian, Romawi sendiri pada dasarnya merupakan bagian dari kebudayaan Yunani, sehingga meskipun secara militer dan politik Romawi yang berkuasa, kebudayaan dan filsafat Yunani tetap memainkan peran pentingnya. Salah satu pusat penyebaran filsafat Yunani pada periode ini adalah kota Alexandria. Kota ini menjadi pusat ilmu, pengetahuan, dan memainkan peranan sebagai tempat pertemuan antara peradaban timur dan barat. Di kota Alexandria ini, filsafat dan berbagai ilmu pengetahuan berkembang, seperti astronomi, matematika, biologi, dan ilmu pengobatan, atau di zaman sekarang itu disebutnya ilmu kedokteran. Pada abad ke-7 dan 8 Masehi, orang-orang Arab Islam mulai melakukan ekspansi dan penaklukan ke berbagai daerah, terutama ke sebelah utara Jazirah Arab seperti Syria, Mesir, dan Persia. Tercatat di dalam sejarah bahwa di bawah kekuasaan orang-orang Muslim, daerah Syria, Mesir, dan Persia itu mengalami proses islamisasi secara damai dalam jangka waktu yang panjang. Pada sisi lain, ekspansi umat Islam ke daerah-daerah itu menghasilkan interaksi untuk pertama kalinya antara mereka dengan kebudayaan selain Arab, terutama dengan Yunani dan Persia. Jadi disinilah mereka mulai berkenalan dengan dunia pemikiran Yunani Helenistik.
Filsafat Yunani kuno mulai masuk ke dunia Islam melalui gerakan penerjemahan karya-karya filsafat Yunani Helenistik. Akan tetapi perlu diketahui masuknya filsafat ke dunia Islam itu tidak secara sekaligus, namun ada tahapan-tahapannya dan berlangsung selama beberapa abad. Jamil Saliba mencatat 3 tahapan. Pertama, tahap penerjemahan karya-karya filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Tahap ini terjadi pada abad ke-7. Kedua, tahap keaktifan dan penggiatan penerjemahan. Tahap ini terjadi pada abad ke-8. Ketiga, tahap produktif yang melahirkan para filosof muslim awal dan karya-karya filosofisnya di dunia Islam. Tahap ini terjadi pada abad ke-9. Lahirnya filsafat di dunia Islam tidak bisa dipisahkan dari rantai penyebaran filsafat Yunani. Pemikiran-pemikiran filsafat Yunani mulai dikenal dan masuk ke dunia Islam melalui gerakan penerjemahan karya-karya Yunani ke dalam bahasa Arab. Gerakan ini yang berlangsung pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Para filsuf muslim di wilayah timur. 1. Al-Kindi, Abu Yusuf Yaqub, Ibnu Ishaq, Ibnu Sabah, Ibnu Imran, Ibnu Ismail As'ad, Ibnu Qais Al-Kindi merupakan filosof Islam paling awal. Ini adalah suku Arab yang cukup pra-Islam. Al-Kindi dilahirkan ketika masa Abbasiyah, ketika suasana sosiopolitik yang dinamis, begitu pula kondisi keintelektualan. Kekuatan militer mempunyai pengaruh sampai kepada pantai Bosporus dipadu dari infrastruktur yang membuat kesatuan seluruh kawasannya. Buku-buku keilmuan mudah didapatkan dan Bait al-Hikmah memiliki peran sebagai pusat kegiatan keintelektualan juga terjemahannya. 2. Ar-Razi, filosof Islam yang dikenal juga seusai Al-Kindi, yakni Ar-Razi. Beliau bernama lengkapnya Abu Bakar Ar-Razi. Ar-Razi dilahirkan, bertumbuh, dan meninggal dunia di Rai sebelah Teheran, Persia. Akan tetapi, beliau juga pernah hidup pindah dari kota kepada kota yang lainnya. Beliau merupakan seorang dokter besar yang dilahirkan dari sejarah keemasan masa Islam. Literatur modern yang membahas aspek kesejarahan filsafat Islam seluruhnya menganggap penting periode penerjemahan ini dan menganggapnya sebagai pintu masuk filsafat Yunani ke dunia Islam. Adanya fakta sejarah yang menunjukkan bahwa lahirnya filsafat di dunia Islam tidak dipisahkan dari rantai transmisi filsafat Yunani. Itu tidak meninggalkan kesan pada sebagian besar sarjana Barat bahwa filsafat Islam hanyalah filsafat Yunani Alexandrian dalam baju Arab yang berperan untuk menyalurkan unsur penting tertentu warisan zaman kuno ke Barat abad pertengahan. Tokoh selanjutnya yaitu yang ketiga, Al-Farabi. Al-Farabi dengan bernama lengkapnya Muhammad bin Tarhan Abu Nasr Al-Farabi atau Jum'ah TTH. Ia dilahirkan di Wasit berdekatan dengan Farab pada kawasannya Wara al-Nahr atau Transsohiana ketika tahun 258 Hijriah atau 870 Masehi. Kemudian beliau wafatnya pada tahun 339 Hijriah atau 950 Masehi. Melalui data terkumpul didapatkan informasi bahwasanya beliau hidup pada keluarga jenderal Turki Syekh 1994. Pendidikan dasarnya Al-Farabi berawal dari belajar ilmu dasar, keagamaan juga bahasa. Ilmu keagamaan mencakup dari tafsir, hadis, Quran, juga bahasa Persia, Arab, dan Turki. Tokoh yang keempat yaitu Ikhwan as-Safa. Setelah meninggal dunianya Al-Farabi, timbul pula kelompok orang yang berjulukan Ikhwan as-Safa. Mereka diwariskan ensiklopedia mengenai keilmuan pengetahuan juga bersahabat berjudul Rasail Ikhwan as-Safa. Karyanya berjumlah 50 risalah mengulas berbagai keilmuan mencakup dari ilmu metafisika, kejiwaan, matematika, fisika, dan lainnya. Identitas dari anggota tersebut belum jelas dikarenakan saling merahasiakan. Tokoh yang kelima yaitu Ibnu Miskawai. Ibnu Miskawai merupakan filosof muslim, hidupnya tahun 330 sampai 421 Hijriah atau 940 sampai 1030 Masehi. Beliau memiliki
namanya Abu Ali Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Maskiwai. Beliau dilahirkan di Rai, kemudian menuntut keilmuan di Baghdad dan meninggal di Isfahan. Selanjutnya menjawab berbagai jenis keilmuan. Beliau berfokus kepada kajian sejarah juga etika. Tokoh yang keenam yaitu Ibnu Sina. Abu Ali Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina dilahirkan pada tahun 980 Hijriah atau 1037 Masehi di Asina, berdekatan dengan Bukhara. Pada tahun 428 Hijriah atau 1027 Masehi. Beliau merupakan filosof Islam termasyhur menguasai filsafat Neoplatonis dan Aristoteles dengan baik. Beliau mempelajari matematika dari Al-Khawarizmi, juga keilmuan kedokterannya dari Isa ibnu Yahya. Ibnu Sina dikenal kepada dunia bidang keilmuan semenjak umurnya 17 tahun. Berbagai karyanya pada filsafat juga kedokteran sudah ditulisnya melalui keintelektualnya. Yang ketujuh yaitu Al-Ghazali. Al-Ghazali berkehidupan saat tahun 450 sampai 555 Hijriah atau 1058 sampai 1111 Masehi. Beliau dilahirkan di pedesaan Ghazales, berdekatan dengan Dus. Beliau memulai pembelajarannya di Dus, Nisapur juga Jurjen. Di Nisapur, beliau menimba keilmuan dari Imam Juwaini, Imam Al-Ghazali Haramain pada usianya 20 sampai 28 tahun. Kemudian beliau mukim pada Muaskar selama 5 tahun. Selanjutnya bermukim pula di Baghdad. Di sini beliau menjadi pimpinan juga guru besar pada Universitas Nizamiyah. Kemudian para filsuf muslim di wilayah barat. Yang pertama tokohnya yaitu Ibnu Bajjah. Abu Bakar Muhammad Ibnu Yahya Ibnu Bajjah dilahirkan di Saragossa ketika serentak akhiran abad 5 Hijriah. Kemudian meninggal di Maroko ketika pada tahun 533 Hijriah atau 1138 Masehi. Walaupun belum diketahuinya dengan jelas ketika kecilnya dan saat remaja, para ahli menduga bahwasanya beliau berhasil matang pada dirinya melalui pengetahuannya di kota tempat ia lahir. Tokoh yang kedua yaitu Ibnu Tufail. Ibnu Tufail merupakan filosof bagian barat dan hidup ketika pemerintahannya Daulah Muwahhidun. Bernama lengkap Abu Bakar Muhammad Ibnu Abdul Al-Malik Ibnu Tufail, dilahirkan di Wadi atau Gwadik, berdekatan dengan Granada, perkiraan tahun 500 Hijriah atau 1106 Masehi. Ia menguasai astronomi, kedokteran, dan juga filsafat. Tokoh yang ketiga yaitu Ibnu Rusyid. Ibnu Rusyid merupakan filosof Islam yang paling akhir keluar pada Islam bagian barat. Bernama lengkap Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rusyid. Lahirnya di Cordoba ketika tahun 520 Hijriah atau 1126 Masehi. Keluarganya hakim dan beliau meninggal dunia di Maroko ketika tahun 595 Hijriah atau 1198 Masehi. Maksudnya pemikiran filsafat ke dunia Islam. Munculnya filsafat Yunani pada dunia Muslim dengan lainnya yakni 1. Perkembangan pemikiran Yunani, 2. Kontak tidak sengaja, 3. Gerakan penerjemahan dari Yunani sampai seluruhnya ke Arab. Kedudukan filsafat dalam studi agama termasuk Islam paling tidak ada dua aspek yang harus dipenuhi. Pertama, faid atau keyakinan, yaitu aspek internal, tak terkatakan orientasi transenden dan dimensi pribadi kehidupan beragama. Kedua, tradition atau tradisi, yaitu aspek eksternal keagamaan, aspek sosial dan historis agama yang dapat diobservasi dalam masyarakat. Sejarah telah membuktikan bahwa berikut Islamlah maka filsafat itu dapat berkembang dengan baik dan mempunyai kedudukan yang terhormat dalam dunia ilmu pengetahuan, dan Islam pula lah
sesungguhnya yang menyelamatkan filsafat Yunani dari saat-saat hampir tenggelamnya. Perintah agama untuk berfilsafat ini berdasarkan pada dua argumen. Pertama, aktivitas filsafat adalah perhatian pemikiran alam semesta. Dengan memikirkan semesta, maka akan mengetahui Tuhan yang menciptakan. Yang kedua, dalam Al-Quran banyak ayat yang menyeru umat Islam supaya mendayagunakan akal pikirannya. Kata-kata atau pernyataan yang dipakai dalam Al-Quran untuk menggambarkan perbuatan berpikir. Peran filsafat dakwah. Filsafat berperan mengasah dan mempertajam penalaran dan juga membongkar kejumudan pola pikir yang kita warisi begitu saja yang seakan turun dari langit atau taken for granted. Peran filsafat saat ini adalah melanjutkan semacam proyek dekonstruksi, yaitu merekonstruksi filsafat yang dapat memberi jalan keluar dari kebutuhan deadlock filsafat barat modern dan krisis-krisis eksistensial manusia modern. Dalam momen ini, filsafat Islam dapat mengambil peran penting untuk memberikan kontribusi bagi proyek atau penyelamatan peradaban manusia di masa depan. Salah satu manifestasi Islam sebagai rahmatan lil alamin dalam hal ini secara filosofis adalah menawarkan pedangan dunia yang utuh, holistik, dan penuh makna kepada manusia modern dalam mempersepsi realitas. Alhamdulillah, demikian penyampaian materi dari kelompok 1. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga penyampaian materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 1 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.